Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isanuddin. Saya dari kelas TIFRP 24E dengan NIM 2455201330. Di sini saya akan membuat video praktek untuk ujian akhir semester mata kuliah PBO, yaitu membuat kelas diagram dan membuat programnya menggunakan Java. Di sini tema yang saya ambil yaitu mengenai transfer klub sepak bola. Nah, gambaran umum sistem ini terdiri dari beberapa kelas utama ya, yaitu di sini ada transfer klub sebagai kelas mainnya, lalu ada kelas klub, kelas player manager, kelas pemain, kelas transferable, kelas pemain lokal, kelas pemain asing, lalu yang terakhir yaitu ada kelas status transfer. Nah, kelas diagram ini dirancang dengan menerapkan konsep OOP seperti encapsulation, inheritance, abstraction, polymorphism, dan interface. Kelas transfer club merupakan kelas main yang berfungsi untuk menjalankan program. Jadi kelas ini tidak memiliki atribut karena hanya digunakan untuk menampilkan menu, menerima input user, dan memanggil metode dari kelas lain. Pada diagram kelas transfer club ini memiliki relasi dependensi atau use ke kelas klub, kelas pemain, dan juga kelas file manager, yang berarti kelas ini hanya menggunakan kelas tersebut tanpa memilikinya. Lalu di sini kelas klub ya, di sini ada kelas klub merepresentasikan sebuah klub sepak bola. Kelas ini memiliki atribut nama klub dan daftar pemain yang berupa list pemain. Relasi antara klub dan pemain adalah aggregation yang ditandai dengan simbol diamond kosong ini ya, seperti contoh ini di diagramnya. Artinya satu klub dapat memiliki banyak pemain, namun objek pemain tetap dapat berdiri sendiri walaupun klub tidak ada. Lalu di sini kelas pemain merupakan abstrak kelas yang menjadi superkelas dari semua jenis pemain. Kelas ini memiliki atribut umum seperti ID, nama, umur, dan status. Lalu status transfer menggunakan enum. Status transfer agar nilai status lebih aman dan terbatas, kelas pemain juga memiliki metode abstrak hitung nilai transfer. Seperti ini ya di sini. Nah, yang ini yang akan diimplementasikan berbeda pada setiap subkelas sehingga menerapkan konsep polymorphism. Lalu di sini ada kelas pemain lokal dan pemain asing, yaitu merupakan subkelas dari kelas pemain ini ya. Keduanya memiliki atribut khusus. Untuk pemain lokal, yaitu memiliki atribut klub asal, gaji, dan pengalaman. Lalu untuk pemain asing memiliki atribut negara, gaji, dan caps timnas. Kedua kelas ini juga mengimplementasikan interface transferable yang ini ya, sehingga wajib memiliki metode request transfer yang ini ya, metode request transfer. Lalu di pemain asing juga ada ya ini request transfer dan juga cek status. Tuh, udah ada ya di diagramnya. Lalu interface transferable ini berfungsi sebagai kontrak proses transfer pemain. Dengan interface ini transferable memiliki fungsi sebagai kontrak proses dari transfer pemain ya. Dengan interface ini, semua pemain dipastikan dapat mengajukan transfer dan mengecek status transfer mereka. Lalu di sini ada enum. Enum status transfer digunakan untuk menyimpan status pemain, yaitu di sini ada terdaftar, ditawarkan, dan ditransfer. Di sini ya, bagian status transfer. Nah, penggunaan enum membuat sistem lebih aman dan terstruktur pastinya. Lalu di sini ada kelas file manager. Kelas file manager ini digunakan untuk menangani proses penyimpanan dan pembacaan data pemain ke dalam file relasi file manager dengan pemain adalah ini ya, dependensi, karena file manager hanya menggunakan data dari pemain tanpa menyimpannya sebagai atribut. Nah, dengan kelas diagram ini, sistem transfer pemain menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan sesuai dengan prinsip OOP. Mungkin sekian penjelasan dari kelas diagramnya. Selanjutnya akan menjelaskan bagian programnya. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan langsung ke penjelasan programnya ya. Kita langsung ke Apache-nya. Nah, saya akan jelaskan dulu gambaran umumnya. Program ini tuh mensimulasikan proses transfer pemain dalam sebuah klub sepak bola. Di dalamnya pengguna dapat menambahkan pemain lokal dan pemain asing, menampilkan seluruh pemain, mencari pemain berdasarkan ID, mengajukan transfer pemain, mengecek status transfer pemain, lalu semua data pemain juga disimpan ke dalam file agar tidak hilang. Di sini saya sudah di kelas utamanya ya untuk menjalankan aplikasi ini ya.
Nah, kelas ini tuh berfungsi sebagai pusat jalannya program. Di dalam metode main, saya menggunakan ini, uh, scanner untuk menerima input dari user. Lalu di sini objek klub Neo Klub Berkecabang Bandung. Nah, objek ini tuh merepresentasikan klub sepak bola yang menampung seluruh pemain. Program menggunakan menu berbasis looping the while, sehingga user bisa terus menggunakan aplikasi ini sampai memilih menu keluar. Ini ya, menggunakan the while, terlampir untuk kodenya. Lalu di sini ada menu program. Di sini untuk menu programnya terdapat 7 pilihan. Ada tambah pemain lokal, tambah pemain asing, tampilkan semua pemain, cari pemain, ajukan transfer, cek status transfer, keluar, dan ini kalau udah keluar pilih menu kembali. Lalu pemilihan menu kontrol ini menggunakan switch cache. Ini ya, switch cache, sehingga alur program menjadi lebih rapih dan mudah untuk dipahami. Ini untuk codingannya terlampir ya. Lalu di sini ada penambahan pemain lokal dan pemain asing. Kita ke pemain lokal. Nah, pada menu tambahan pemain lokal, user nanti akan diminta untuk menginput ID, nama, umur, klub asal, gaji, dan pengalaman. Lalu data tersebut akan digunakan untuk membuat objek. Yang ini ya, pemain lokal. Untuk codingannya terlampir. Sedangkan pada pemain asing, perbedaannya terletak pada atribut. Nih, atributnya kalau di asing, yaitu negara, gaji, dan caps timnas. Sedangkan tadi di pemain lokal, atributnya klub asal, gaji, dan pengalaman. Oh iya, untuk enkapsulasinya ini atribut dibuat private ya. Terus ini tuh nanti akan ditambahkan ke dalam klub, disimpan ke file menggunakan kelas file manager. Ini tuh menunjukkan penerapan polymorphism karena objek pemain lokal dan pemain asing disimpan dalam satu tipe data pemain. Lalu kita akan ke kelas klub, coba ya. Kita klub. Nah, kelas klub ini tuh merepresentasikan sebuah klub sepak bola. Di dalamnya terdapat nama klub, daftar pemain yang ini ya. Nah, kelas ini tuh menggunakan aggregation. Karena klub memiliki pemain, tetapi pemain masih bisa berdiri sendirinya. Metode penting di kelas ini adalah tambah pemain. Ini ya untuk menambahkan pemain tadi. Lalu yang get daftar pemain untuk melihat daftar pemain. Lalu di sini ada cari pemain untuk mencari pemain yang akan kita cari menggunakan ID ya, berdasarkan ID-nya. Lalu penggunaan array list. Ini ya, penggunaan array list. Menunjukkan penerapan collection framework dalam Java. Lalu kita akan ke kelas pemain, coba ya. Nah, dalam kelas pemain ini merupakan abstrak dari si kelasnya, sehingga tidak bisa dibuat objek secara langsung. Nah, kelas ini tuh berfungsi sebagai super kelas untuk semua pemain. Tidak bisa dibuat objek juga secara langsung ya. Di dalamnya terdapat konsep enkapsulasi ini ya. Atributnya juga dibuat private dengan atribut ID, nama, umur, dan status. Lalu di dalamnya terdapat ini juga bisa diakses, maksudnya bisa diakses melalui, hanya bisa diakses melalui getter dan setter. Maksud saya ini untuk codingannya terlampir ya, ini getter dan setter. Lalu ini ada metode abstrak, metode polymorphism. Di sini saya juga udah menambahkan komentar-komentar pada setiap codingan penting agar lebih mudah untuk dipahami dan tahu gitu ini tuh maksudnya bagian mananya. Lalu kelas ini juga memiliki metode abstrak hitung nilai transfer. Yang ini ya. Nah, metode ini juga ada di sini juga ada metode tampil info yang bersifat polymorphism juga ya. Artinya setiap subclass wajib mengimplementasikan cara menghitung nilai transfer masing-masingnya. Lalu kita akan ke enum status transfer. Kita akan ke kelas status transfer terlebih dahulu. Lalu di sini ada 3 ya, berisi 3, yaitu terdaftar, ditawarkan, dan ditransfer. Penggunaan enum membuat data lebih aman karena nilai status tidak bisa diubah sembarangan. Terdaftar, pemain masih terdaftar di klub, ditawarkan berarti pemain sedang dalam proses transfer, ditransfer berarti pemain sudah resmi pindah klub. Lalu di sini ada interface transferable. Kita ke kelas transferable ini ya. Nah,
Interface ini berisi kontrak proses transfer ya. Ini seperti yang sudah terlampir. Di sini ada void request transfer, yaitu metode untuk mengajukan transfer pemain. Lalu ada void check status, yaitu metode untuk mencek status transfer dari pemain tersebut. Lalu di sini kita akan kembali ke pemain lokal. Di sini kan sebagai subclass ya, subclass pemain untuk pemain lokal Indonesia. Tambahan atributnya ya ini terlampir ya, klub asal gaji pengalaman seperti yang sudah jelaskan tadi. Lalu metode hitung nilai transfer ini ya di override dengan rumus return gaji kali pengalaman. Sedangkan metode request transfer akan mengubah status pemain menjadi ditawarkan ya. Lalu sedangkan pada kelas pemain asing untuk perbedaannya bagian ininya atributnya berbeda ya, ini negara gaji caps timnas, sedangkan pemain lokal tadi itu klub asal gaji dan pengalaman. Di sini nilai transfer dihitung dengan rumus ini ya, 1 kali 5 yang ini. Jadi gaji kali caps timnas kali 1,5. Faktor 1,5 ini tuh menggambarkan bahwa pemain asing biasanya memiliki nilai pasar yang lebih tinggi atau harganya biasanya lebih mahal dibandingkan pemain lokal. Lalu kita akan masuk ke file handling. File handling terdapat pada kelas file manager.java. Kita kembali ke ini ya. Nah, ini file handlingnya ya. Untuk menyimpan data pemain, saya menggunakan kelas file manager ini. Kelas ini menggunakan file writer. Ini ya, file writer. Untuk menyimpan data pemain ke data underscore transfer.txt ini. Lalu ada buffer reader yang ini. Ini tuh untuk membaca data dari filenya. Dengan ini program tidak hanya berjalan di memori, tetapi juga memiliki penyimpanan permanen. Oke, mungkin kita akan langsung running programnya ya. Kita klik run ini. Kita coba menambahkan pemain lokal terlebih dahulu. Kita masukkan ID 123 44 contohnya. Namanya kita pemain lokal siapa ya? Hen coba. Hen. Umur 38. Sebagai contoh klub asal Persib Bandung. Kita buat ini pengalaman pemain di 3 klub berbeda contohnya. Lalu kita tambahkan pemain asing. Ini berhasil ya, untuk pemain lokal berhasil ditambahkan. Dengan ID kita buat kurang lebih sama 55 aja ya. Namanya Pedri aja deh, cepat. Umurnya 24, negara Spanyol. Gaji kita buat asal aja. Caps timnas, dia main untuk timnas, kita buat 200 kali aja. Nah, pemain asing berhasil ditambahkan. Kita cek ya apakah sudah masuk. Kita tampilkan semua pemain yang sudah kita buat tadi. Nah, sudah muncul ya di sini Hen dan si Pedri. Kita coba cari pemain ya. Kita coba cari pemain. Kita coba cari Pedri dengan ID 12355. Ya. Nah, ini ya keluar ya. Dengan kita cari tadi ID 1235, maka keluar si Pedri ini dengan status terdaftar. Kita coba juga ajukan transfer. Kita coba ajukan transfer si Hen. Coba tadi Pedri kan, sekarang ke Hen. 2344. Enter. Nah, maka akan keluar transfer berhasil diajukan ya tampilannya. Maka ajukan transfer sudah berhasil. Coba kita mencek status transfernya ya. Kita ceknya di sini apakah berhasil atau tidak. Maaf tadi salah. Kita coba, tadi kan kita mencoba mengajukan transfer si Hen. Kita masukkan ID si Hen lagi. Nah, keluar tampilan ditawarkan. Berarti sudah berhasil ya, sudah berhasil ditawarkan. Coba kita keluar. Nah, berhasil. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasan dari saya ada yang kurang dimengerti atau
terkesan terbata-bata dalam menjelaskan karena saya juga masih belajar, jadi mohon dimaklumi atas kekurangan yang saya punya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.